pandemi itu qadar Allah sempat ada hutang tuh sampai 500 juta lah, Mbak. Kira aku pulang ke rumah naik mobil tuh. Di mobil aku random lah setel kajian, Mbak. Random aja, nggak tahu kajian siapa, random. Terus tiba-tiba di jalan ke rumah di depan Citos itu, seberang Citos tuh tiba-tiba si kajian ini tuh muncul lah autoplay gitu kan. Kayak doa cara membayar hutang gitu. Padahal aku nggak nyari, nggak keyword gitu. Ternyata cara menghadapi dan melihat point of view kehidupan ini jadi jauh berbeda ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bukan targetnya udah bukan mati-matian dari 9 to 5 atau lebih mungkin untuk lembur, mati-matian tuh sekeras apapun kita kerja. Ya, Allah itu udah cukupkan nakar, gitu ya. udah nyukupin. Assalamualaikum Mas Gali, terima kasih udah datang. Silakan duduk. Mas Gali Raka, Ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Akhirnya aku sudah follow Mas Gali. Aduh. Langsung mencari tahu siapa nih Mas Gali Raka. Masya Allah. Nah, tapi pasti yang nonton kita nih ada beberapa juga yang pengen tahu ceritanya Mas Gali dari awal. Yang paling bikin aku menarik tuh kisahnya dulu melunasi hutang. Oh iya. Mana ada? Melunasi hutang ratusan juta kah? Miliaran kah? Nggak nyampe miliaran lah kayaknya. Cicilan rumah, mobil. Hutang ini ya, hutang perusahaan. Oh, hutang perusahaan. Perusahaan ke banyak pihak lah waktu itu. Oke. Ya, terus berhasil dilunasi. Nah, alhamdulillah. Gimana ceritanya, Mas? Jadi awal mula nih ya, aku cerita awal mula dulu. Jadi aku emang background-nya emang kerja di industri kreatif. Oke. Kemudian kerja 2 tahun, habis itu sempat kerja juga di Malaysia tuh, sempat waktu itu kuliah di sana. Pindah ke Jakarta. Di Jakarta itu ya 2 tahun lah aku di industri kreatif itu kan. Terus tahun 2015 tuh aku ya atas izin Allah aku bikin PH nih, production house. Aku suka nih video-video ini, suka nih. Cuman khususnya video ini ya iklan-iklan ya, komersial. Jadi kalau orang nanya, "Gal, lo kerja di mana?" gitu. Itu gue kerja di lo nonton YouTube kan, nonton itu video yang lo skip itu tuh gue bikin biar gampang lah orang ini ya ngebayanginnya gitu. Terus aku kerja dari bikin sendiri lah, alhamdulillah dari 2015 sampai 2021. Akhir 2021 akhir. Biasalah ya kalau bikin bisnis kan naik turun ya. Iya dong. Ups and down, naik dikit, turun dikit, naik dikit, ke bawah lagi gitu. Wah gitu. Roller coaster. Masya Allah, roller coaster ya. Jadi pernah ada satu tuh Mbak Mesya, aku tahun 2018 kalau nggak salah ya. Jadi kan ketika aku bikin production house ini tuh aku merger sama CEO aku di kantor sebelumnya. Jadi aku kerja di kantor A nih. So aku resign. Aku bikin PH. PH-nya aku propose ke beliau. Mau nggak nih kita bikin bisnis unit baru gitu. Jadi alhamdulillah beliau approve. Jadi dalam grup ini, anggaplah grup A gitu ya, ada banyak bisnis unit. Banyak ya. Iya, ada digital agency, ada PH, ada media placement gitu kan. One stop shopping lah ya. Iya, one stop shopping. Belanja nih, klien belanja di situ, insya Allah. Nah, ada satu hari ada bisnis unit lain minjem bendera kantorku. Kantorku dulu namanya Olive. Jadi bisnis unit A ini minjem bendera. Gal, gue minjem bendera dong. Ada klien nih mau pakai. Kamu jangan bendera kantor gue, bendera lo boleh nggak gue pinjem? Ya udah boleh deh, boleh deh pakai deh. Tapi asal yang masuknya sama, yang keluarnya sama ya. Gitu. Jadi nggak ada tambah, nggak ada kurang, cuma utang lewat doang. Ya udah boleh. Aku nggak lihat nominalnya tuh Mbak. Tanda tangan aja tanda tangan. Karena udah temen. Karena satu grup kan. Satu grup, jadi mikirnya ya bisa dipercaya. Sister company kan. Udah beberapa bulan kemudian ada case nih. Aku waktu itu tuh gajian OPEX itu per bulan sekitar 80 jutaan. Gajian? Satu tim. Satu company, 80 jutaan. Gajian tanggal 25, Mbak. Tanggal 22-nya, duit di rekening 12 juta. Mbak. Bisa? Duit di rekening 12 juta. Enggak, tinggal 12 juta. Jadi karena dipakai untuk
produksi? Iya, produksi apa segala macam. Jadi sebenarnya ada klien yang mau bayar, tapi diundur-undur nih. Oke, mundur biasa jadi lah ya, kayak gitu on paper jadinya, aduh tanggal 25 nih, berantakan nih. Ada project yang diundur-undur jadinya paymentnya mundur-mundur juga gitu kan. Waduh, gimana? Akhirnya aku biasanya minjem bisa minta tolong ke 4 angel investor lah ini kan, ada 4 pihak lah. Angel investor, which is itu sebuah lembaga keuangan. Enggak lembaga. Oh enggak. Jadi personal. Ada yang personal, ada yang company, ada pokoknya ke pihak-pihak yang biasanya aku curhat ke mereka lah gitu masalah keuangan, dan berbagi hasil biasanya dong kalau investor. Ada beberapa yang bagi hasil, ada juga yang minjemin aja gitu. 4 ini, 2-nya nggak bisa bantu. Yang ketiga bisa bantu tapi balikin dulu Gal, utang lu yang kemarin gitu. Minjem lagi gitu kan. Nggak bisa nih. Yang keempat bisa minjemin, cuma ntar tanggal 1 ya Gal. Gue lagi mau diaudit dulu nih kata dia. Waduh tanggal 1 nggak gajian nih. Tim gue gitu 6 hari gitu gajian. Kebayang sih. Berarti 80 juta, 12 juta kurangnya sekitar 68 lah ya, 60 juta kan. Waduh, akhirnya itu aku masih ingat banget tuh dari kantor di Kemang. Itu hari Kamis, gajiannya tuh hari Senin kalau nggak salah. Oke, mundur. Iya, tanggal 22 tuh hari Kamis. Kalau nggak salah 25 tuh hari, lupa deh, hari Jumat atau hari Sabtu atau Minggu gitu. Gue Senin gajian aja. Mana ya gue minta tolong ke siapa? Ini udah nggak bisa nih 4-4 ini kan. Minta tolong ke manusia ini udah nggak bisa nih, Masya Allah. Akhirnya aku pulang ke rumah, naik mobil tuh. Di mobil aku random lah setel kajian, Mbak. Random aja, nggak tahu kajian siapa, random. Terus tiba-tiba di jalan ke rumah, di depan Citos itu, seberang Citos tuh, tiba-tiba si kajian ini tuh muncul lah autoplay gitu kan. Kayak doa cara membayar hutang gitu. Padahal aku nggak nyari, nggak keyword gitu. Masya Allah. Doa cara membayar hutang, jadi ada satu doa yang Nabi SAW dulu tuh kalau lagi terjerat finansial, selalu baca ini gitu. Wih, aku berhenti, mobilku berhenti nih. Apa ini doanya gitu? Aku dengerin, aku lupa sih bahasa Arab ya, tapi bahasa Indonesia tuh ya Allah cukupkanlah aku dengan halal bukan yang haram, lengkapilah aku dengan kemurahanmu bukan kemurahan selainmu. Waduh, Masya Allah ini akan lebih baik kalau dibaca di hari Jumat lah gitu. Lalu Jumat kan Insya Allah turunkan keberkahan kan di situ kan. Besok hari Jumat nih, besok hari Jumat dari Kamis nih kan. Itu aku tidur Mbak, aku tidur tuh sampai ya Allah gimana cara nyari ya another 68 juta ini nih. Senin gajian nih mereka nih. 4 orang ini aku nggak bisa, aku dalam tidur tuh doa lah ya Allah cukuplah dengan halal bukan haram, lengkapilah aku dengan murahmu bukan selainmu gitu. Ini berlinang gitu Mbak, ya Allah gimana cari lagi ya gimana. Besoknya finance sama CEO aku sama komisaris lah nge-WA kan, Gal gimana nih? Duit tinggal 12 juta nih. Gue mau gajian nih anak-anak gimana nggak ada duitnya. Bentar ya Mas, kasih aku waktu sampai jam 6. Aku bilang kayak gitu. Nama grip. Lalu nggak tahu gimana caranya Mbak. Aku cuma bilang kasih tahu aku waktu sampai jam 6. Terus jam 12 tuh kan soal Jumat ya. Soal Jumat tuh ya mungkin karena experience lah ini berlinang tuh segitu mudahnya Mbak. Mata ini tuh kayak, waduh Masya Allah ya Allah cukup dengan halal bukan haram. Lengkapilah aku dengan kemurahan-Mu ya Rob gitu, bukan kemurahan selainmu gitu. Terus aku sempat present di Tamrin kalau nggak salah, presentasi siang itu kan. Ini sama tim lah nih, yang lain hahi aja kan, gue kagak bisa gue hahi gitu. Iyalah tegang-tegangnya itu. Gimana nih Gal? Kenapa Gal kok lo gitu muka lo? Enggak apa-apa, aman gitu. Gaji lu nih gitu. Terus aku tutup aja, maksudnya dalam hati doa itu aja terus tuh ya Allah dan cukup banget. Husnuzon terus ya. Aku nggak tahu gimana caranya kan. Terus di WA sama finance, Gal gimana nih? Jam 2 tuh di WA kan, Gal gimana nih? Belum Mbak ya kasih aku waktu sampai jam 6. CEO juga si komisaris, Gal gimana? Ntar Mbak saya masih sampai jam 6 nih, itu jam 2 tuh kan. 4 jam lagi nih. Waduh. Aku nggak ada ikhtiar kemana lagi, udah nggak tahu. Aku habis presentasi jam 2, kita makanlah di Pasfest. Masih ingat banget nih, makan di Pasfest di restoran situ lah, deket situ. Jam 4, jam 5, di WA-in aku nggak balas-balas nih. Udah gimana ya, nggak balas-balas nih. Jam 5:30 di telepon sama finance kan. Waduh, finance nelpon nih. Dalam hati aku kayak, ya udah deh, gue cari deh, nanti duit weekend deh, minjem ke siapa kayak gitu. Kurang 70 jutaan lah, 68 juta gitu. Minjem deh ke siapa gitu. Terus ditelepon sama finance.
Assalamualaikum Mbak, Waalaikumsalam. Mas Galih ini ada uang yang kalau Mas Galih tanda tangan pinjam ke share company itu transfer ke rekening Olive 100 juta. Mas Galih bisa pakai uang itu dulu untuk bayar gaji. Ya Allah. Masya Allah. Wow, itu minta tolong ke Allah nih. Di detik-detik terakhir, Mbak. Momen injury time nih, ya Allah. Ya Allah. Itu tuh berlinang tuh. Ya Allah. Wah, padahal masuk lisannya cuma bilang sampai jam 6 ya, tunggu ya. Setengah 6. Beneran dikasih sebelum jam 6 juta. Ya. Udah Mbak, alhamdulillah bisa pakai itu buat bayar gaji hari Senin gitu. Masya Allah. Aku ambil waktu dia sebentar ya. Ngerasa nggak sih kalau setiap minggu atau mungkin setiap bulan kebutuhan kita itu semakin naik. Pengen punya penghasilan tambahan, mau punya bisnis yang bisa dijalani dari rumah, aku ada solusinya. Alanabi Family. Gabung kemitraan Alanabi sekarang juga karena banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan, keberkahan yang melimpah, juga didampingi oleh mentor expert yang pastinya kalau gabung di Alanabi akan berlimpah cuannya. Nah, momen-momen yang kayak gini nih lumayan banyak Mbak aku rasain gitu. Iya. Yang aku ikhtiar pun nggak bisa nih. Iya, kecuali dengan gitu ya, kecuali minta sama Allah gitu. Banyak kejadian-kejadian ini yang kayaknya gue salah nih ngelakuin ini nih, kayak maksudnya di komersial yang aku bikin kan ya dulu lah ya banyak, menurut aku ya banyak pelanggaran syar'i lah gitu kalau ketika kita belajar hukum Islam yang benar ya gitu. Jadi ada beberapa keraguan yang aku ngerasa kayak mulai terusik ya hati ya. Iya, gelisah gitu. Mulai gelisah, kayaknya ada yang nggak benar nih. Kayaknya apa ya? Ini kayak harus mulai bebenah nih gitu ya. Kayaknya bukan masa depan gue ada di sini gitu. Kayak bukan masa depan gue ada di sini. Udah tuh nah ini lagi nih. Jadi pandemi lah kan itu kan. Oke. Nah, itu 2018. Ini dia nih yang paling seru biasanya pandemi. Jadi pandemi itu qadar Allah sempat ada hutang tuh sampai 500 juta lah, Mbak. Ini di luar itu kan cuma 168 juta. Di luar ini. Ini pandemi ratusan. Pandemi pas 2020 lah ya. Iya, itu kan emang kacau balau semua. Masih ingat lah, mungkin finance aku nonton juga mungkin tahu. Ngalamin lagi tuh ya. Iya, 500 juta. Kurang lebih lah ya, aku lupa exactnya berapa. Terus 2020 nih galau juga lah, bukan galau, maksudnya nggak tenang juga nih. Ada utang, tapi gue kayak nggak tenang juga ngejalanin industri ini, company ini gitu kan. Gimana ya? Belum melakukan perubahan apa-apa tuh ya? Oh, perubahannya mulai dari 2019 ini tuh kayak udah mulai nggak ngambil proyek-proyek yang... Oh, udah selektif? Udah selektif. Oke. Selektifnya nggak 100% ya? Oke. Pelan-pelan. Berarti runutannya setelah mengalami pengalaman pertama ternyata Allah kasih jalan untuk bisa bayar gaji, ternyata nggak sampai di situ ya? Nggak sampai di situ. Padahal Mas Galih sendiri udah mulai untuk merubah pelan-pelan menyeleksi pekerjaan-pekerjaan proyek yang masuk ya. Tapi ternyata nggak membuat masalah, nggak datang juga. Ada juga ya. Akhirnya pandemi datang dan lebih dahsyat. Lebih dahsyat, Masya Allah. Yalah, masing-masing dahsyatnya sama lah, tapi Allah kasih mudahan ya. Oke. Maksudnya setiap ada masalah tuh kayak, wah ini dahsyat banget nih. Ada lagi, wah ini lebih dahsyat lagi. Kayak gitu. Naik terus gitu ya. Semakin selektif, semakin merubah, ternyata malah hantaman dalam tanda kutipnya makin gede justru. Makin gede, makin ya Allah ada ujian lah. Iya. Kan secara nggak langsung, ya aku juga mempelajari tuh kayak, kalau ujian makin besar berarti Allah kasih kita tuh mampu untuk beresin ini gitu kan. Nah terus kejadian lah tuh ada pandemi ini hutang kan. ratusan juta itu. Sebenarnya hutangnya itu udah dari 2015 nih hutangnya ini. Jadi naik gitu kan, naik gitu. Boomnya tuh di 2020 pas pandemi ini ya kos bulanan, leads itu nggak banyak gitu kan. Emang ada beberapa juga yang bikin live streaming sih, cuman belum nutup lah untuk operasional gitu kan. Terus waktu itu gimana ya, ini lumayan connecting the dots nih. Jadi waktu sampai 2021 alhamdulillah hutangnya tuh sempat kecicil jadi 350-an lah.
Oke. Dari 2020, 2021 350-an. So aku ada niat nih mau resign, Mbak. Mau keluar lah dari apa ya nyebutnya ya. Takut salah dikit. Company. Dari lingkungan nih. Okay. Aku pengen nyari lingkungan yang baru. Nge-support lah ya. Iman ini gitu. Kadang-kadang suka turun gitu kan. Benar. Kadang suka asikan gitu. Kayak, dunia ini seru gitu. Bahaya nih kayak gini. Terus pas aku mau resign itu kayak terus gue resign ninggalin duit, ninggalin utang kan kayak panik bawa hijrah ninggalin utang gitu. Akhirnya aku ikhtiar dan doa lagi lah ke Allah, ya Allah. Kalau ini jalanku tolong dipermudah. Aku waktu itu nonton podcastnya Kang Uki X Noah. Kan beliau selektif banget ya. Insya Allah ya, semoga Allah jaga beliau gitu. Khususnya di penggunaan instrumen lah ya. Insya Allah. Terus kan aku juga bikin ya komersial kan ada tuh pasti part dong, itu kan. Pasti. Iya, susah nih aku denial nih aku. Itu dilemanya. Iya, denial nih aku. Jadi mulai selektifnya tuh dari brand. Brand-brand yang ya itulah ya, yang ada pelanggaran syariahnya udah aku milih-milih. Terus mulai ngerucut lagi tuh ke aurat. Aurat tuh udah challenge juga nih aurat nih. Milih, terus sebelum itu ada insurance, udah nggak pakai lagi. Berat sih, cuman insya Allah yakin lah insya Allah ya insya Allah. Nah terakhirnya nih raja terakhirnya ini si penggunaan instrumen ini nih. Iya. Aku yang denial tuh tadinya, enggak lah, aman kok. Cuman kan kita nggak menikmati gitu kan. Gitu. 4-5 hari kemudian kok nggak tenang lagi. Terusik lagi. Iya, padahal nggak ada yang ngingetin gitu juga gitu. Iya. Beberapa bulan kemudian ada lagi nih thumbnail muncul kan, terus Kang di podcastnya Kang gitu bilang, ya Allah kalau ini jalanku tolong dipermudah, kalau bukan jalanku tolong dipersulit. Berani banget nih Kang gini. Enggak, aku belum berani. Pasti. Iya, belum siap ya. Tapi tuh kayak nggak tenang lagi. Batin. Iya, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang nyenggol. Tiba-tiba kok ini ya. Yaudah akhirnya aku waktu itu masih ada satu project lah dari satu brand lah ya, brand besar. Terus brand besar ini aku yang kayak, waduh, alhamdulillah nih dipanggil nih, pitching nih kan. Bukan cuman sih, pas udah di brief, aku kayak mikir, wah bisa bayar hutang nih, sisa 350 juta nih. Pas udah di brief, ternyata brand ini barter. Barter value pure. Barter value pure. Aduh, masa gue bilang ke finance, Mbak, dapetnya ini gitu. Mana ya? Cuman maksudnya ikhtiar yang kayak, ya udah deh, nggak apa deh, kerjain deh. Kalau kerjain dengan niat, nggak tahu jalan Allah ini kan Allah yang ngasih ini kan, membukakan pintu ini. Aku bikin video waktu itu puasa-puasa tuh. Puasa-puasa lumayan di daerah Tangerang lah pokoknya. Lumayan trik lah waktu itu kan. Terus beres syuting, videonya selesai, videonya tuh dipostingnya tuh puasa Ramadan setelah Lebaran lah kalau nggak salah, pas pandemi Delta itu. Oke, zaman-zamannya itu ya Delta ya. Aku kena itu tuh. lagi parah. Iya, Kena Delta. Ya. 2 minggu. Udah ya masalah utang kena Delta. Subhanallah, kebayang. Terus? Kena Delta. Terus aku alhamdulillahnya tuh kena Delta. Aku 2 minggu di rumah isoman sendiri. Dan itu aku ngerasa, alhamdulillah ya Allah tuh seindah-indahnya yang punya rencana ya. Setuju. Aku selama kenal Delta di rumah sendirian, itu aku ngerasa nggak pernah setenang ini, Mbak. Justru malah peaceful. Nggak pernah setenang ini dalam beberapa tahun terakhir ini kayak nggak ada yang WA, nggak ada yang ganggu, nggak ada tanggung jawab harus selesaiin apa gitu. Aku ditemenin sama kucing berdua doang tuh. Oke. Kasih makan kucing gitu tuh. Ya alhamdulillah ya, maksudnya tiap hari juga nggak keluar uang, ada aja yang ngasih makanan tetangga-tetangga komplek kan. Biasa gitu. Alhamdulillah. Terus tiap hari aku nyetel ini live Ka'bah gitu loh di YouTube. Iya. Biar enak aja gitu. Nikmat banget tuh ya, justru ya. Nah setelah itu pas aku lagi tiduran, video si iklan ini yang barter ini akhirnya udah dipublish nih sama klien. Aku repost lah. Terima kasih ya Mbak, udah ini ya thank you ya gitu. Kan kalau stories kan 24 jam ya. Stories 24 jam. Pas aku lagi tiduran, tiba-tiba ada satu teman aku nih
Mungkin dia ngeliat stories aku. Oke. Temen aku ini udah 4 tahun kita nggak tektokan. Oh, nggak ada ngobrol, nggak kontak apapun. Iya, nggak ngobrol, nggak kontak. Tiba-tiba dia nelpon. Cuma karena aku ngobrol sama dia, ngobrol tuh maksudnya klop lah, aku ngobrol sama dia kan. Dia nelpon. Waduh, nelpon lagi, gue lagi soman lagi males nih ngomongin kerjaan gitu. Angkat nggak ya? 10 detik tuh ada kali aku biarin tuh berderingan. Karena enak nih ajak ngobrol, aku angkat deh. Terus gue angkat. Assalamualaikum, salam, apa kabar? Gimana Gar, kabar Gar? Alhamdulillah nih lagi kena COVID gitu. Lagi isoman gitu kan. Oh ya gimana kabar lo gitu. Iya baik-baik, ngobrol lah kita 10 menit. Akhirnya pada intinya dibilang, Gal, cuman gue mau sharing-sharing lo dulu ya. Gue ada pitching nih, ada tender buat video TVC, Kominfo, 5 TVC. Cuma masih tender ya Gal, gitu. Gue belum pasti nih, gue mau ngajak lo. Mungkin karena habis lihat stories aku habis posting. Jadi keinget ya? Iya, ada triggernya ya. Terus habis itu gue mau ngajak lo nih Gal, gitu. Nanti aja habis lo sembuh gitu. Yaudah beres ngobrol, habis sembuh aku bikin konsepnya si 5 TVC ini. Alhamdulillah aku ngedirect juga di situ. Oh, jadi Mas Gali ngedirect juga ya? Iya ngedirect, aku ngedirect di 5 TVC Kominfo. Alhamdulillah project ini goal. Project ini ngebayar utang dari 2015 sampai 2021. Wah, kan dari project gratisan nih. Wow. Ditemu sama orang yang aku nggak pernah kontak-kontakan, aku nelpon. Ya Allah tuh connecting the dots. Iya, benar. Ya Allah cara Allah nih ya, nggak bisa dipredik dengan logika matematika manusia. Biasanya kan kalau nge-approach klien kan tahun depan kita approach siapa ya? Iya. Ini aku nggak nge-approach dia malah tiba-tiba nelpon gitu. Insya Allah. Tiba-tiba sudah dibuat rencana yang nggak kepikiran sama sekali, ternyata diselesaikan dengan cara ditelepon yang tadinya nggak mau gue angkat gitu nih. Aduh. Gak gue angkat di mana ya? Gue angkat gitu. Tapi iya. Masya Allah ya. Nah, mulai dari situ tuh aku bilang ke finance, Mbak, kayaknya proyeksinya bisa nih aku bayar hutang. Baru dari situ beneran keluar. Aku keluar akhirnya. Kejadian keluar. Aku ngobrol lah ke komisaris lah. Dan itu pun pasti begitu Mas Gali memutuskan untuk keluar kan pasti pertimbangannya oke, kita tahu gitu ya. Pertimbangannya pengen cari lingkungan yang support sistemnya bisa mendukung apa yang kita harapin gitu kan. Tapi kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain kayak Mas Gali udah berkeluarga kan? Udah berkeluarga. Nah itu pasti ada proses diskusi dengan istri. Karena kan melepaskan suami untuk resign sementara jadi seorang pencari nafkah. Insya Allah. Itu kan bukan hal yang mudah ya. Nah proses menuju ke situ gimana tuh kendalanya? Pasti istri kan punya pertimbangan lain yang. Alhamdulillah istri juga masih nyari nafkah sih sekarang. Terus aku juga ridho lah di situ. Oke. Terus aku pernah tuh kayak ngobrol sama istri nih dengan aku resign ini kan. Dan alhamdulillah istri ini jadi mungkin ada beberapa part yang suami istri ini susah lah ngasih taunya ya. Mungkin ya. Jadi aku tuh alhamdulillah aku menceritakan kejadian-kejadian yang Allah kasih wah gitu tuh ke istri gitu. Jadi ketika ada momen ini aku ceritain. Tau nggak kemarin tuh aku ini loh. Tiba-tiba dengan ini aku. Jadi alhamdulillah istri mungkin ngerasa. Ngikutin ya. Kayak ngikutin. Pelan-pelan lah istri. Terus aku ngerasa ini sih Mbak kan di Al-Quran itu, ini aku sharing aja, aku pelajarin ya. Kan di Al-Quran itu kan ada lawan kata ya. Kayak langit lawan katanya bumi, api lawan katanya air, terus siang malam gitu. Kaya lawan katanya apa Mbak? Nggak ada miskin sih. Nggak ada miskin, cukup kan? Cukup iya. Jadi pasti kan Allah selalu mencukupkan kan hamba-hambanya gitu kan. Kadang kita aja yang merasa kurang gitu. Intinya bahkan ada satu hadits qudsi yang aku dengar gitu kan. Allah bilang ke Nabi Muhammad SAW gitu. Wahai anak Adam, gitu. Wahai Ibn Adam. Wahai anak Adam tuh Islam, Kristen, Hindu, Buddha semuanya gitu. Sudah kucukupkan rizkimu gitu. Tidak perlu engkau capek gitu. Wah Allah. Aku dengar tuh kayak tenang gitu ya. Mau capek nggak capek, ikhtiar semampunya. Udah cukup porsinya gitu. Udah cukup gitu. Terus Allah bilang lagi, wahai anak Adam, aku lupa deh. Oh ini. Tidak sulit bagiku menciptakan langit dan bumi.
apa sulit bagiku memberi engkau makan esok hari gitu. Aduh, kayak tenang gitu. Kalau lagi ini aku dengerin si hadis qudsi ini gitu. Masya Allah. Jadi sekarang tuh aku kayak ya yakin aja sama apa yang Allah kasih gitu. Iya, point of view-nya langsung berubah total. Iya. Setelah kita lebih tahu ilmunya lebih banyak, ternyata cara menghadapi dan melihat point of view kehidupan ini jadi jauh berbeda ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bukan targetnya udah bukan mati-matian dari 9 to 5 atau lebih mungkin untuk lembur, mati-matian toh sekeras apapun kita kerja, Allah itu udah cukupkan gitu ya. Udah nyukupin. Iya itu apalagi kalau misalnya kita kayak kok Allah belum bantu ya gitu. Nah lihat kejadian aku tadi nih, Allah bantu di detik-detik terakhir nih biasanya. Berarti belum selesai nih kalau ini. Ya udah ikhtiar terus mampunya. Tiba-tiba ada aja yang bantuin gitu kan. Sama ya itu akhirnya aku bilang ke istri. Cerita lah, lebih cerita kayak gini. Kadang tuh aku habis Isya suka ngobrol berdua gitu. Dan alhamdulillah nih aku sekarang ya momen-momen yang paling aku tunggu selain sholat ya. Momen-momen yang paling aku tunggu tuh jam-jam ketika mau tidur, Mbak. Pillow talk. Iya, itu tuh kayak dulu gue nggak enjoy nih kayak tapi sekarang gue nunggu ya jam-jam segini tuh. Dulu tuh waktu zaman dulu itu ya, capek-capek lewat aja skip aja gitu ya. Iya, sekarang ngobrol apa ya gini, lo ngobrolin ini, lagi ceritain siapa gitu, ini aku tadi habis gini nih gitu kan. Klien kita itu bukan bos, klien kita itu bukan prinsipal. Klien kita itu bukan brand, bukan CEO, klien kita bukan customer, klien kita itu ya Allah Al-Jabbar. Beliau yang ngasih kita rezeki semua. Jadi ikutin brief dari Allah nih, ikutin perintah-perintah dari Allah, insya Allah Allah mudahin semua. Masya Allah. Begitu decide untuk resign, itu udah ada investasi kah, punya dana darurat? Kalau Mas Gali gitu nggak?